Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap diberikan semangat dalam belajar, tetap diberikan kesehatan yang paling utama, dan tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kita sudah melakukan pembelajaran secara daring beberapa semester ke belakang. Kemudian sekarang kita akan melakukan pembelajaran daring kembali. Kita harus tetap lebih sabar dan tetap harus jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan selalu sedia hand sanitizer ya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang tema 6, yaitu mengenai cita-citaku ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin bertanya nih, apa sih cita-cita kalian? Pastikan cita-cita kalian itu sangat banyak dan sangat ingin mencapai cita-cita apa yang kalian harapkan. Kemudian bagaimana sih cara mewujudkannya? Apakah kalian berjanji untuk bisa meraihnya? Mudah-mudahan apa yang kalian katakan bisa kalian lakukan dengan baik ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran, yaitu tentang siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan pelestariannya seperti apa. Itu ada IPA, kemudian menggali isi dan amanah puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Itu adalah dari bahasa Indonesia. Ini adalah tema 6 ya, tentang cita-citaku, tetapi kita belajarnya per tema atau per subtema ya. Nah, di sini ada gambar mengenai ada hewan, tumbuhan, manusia, kemudian ada manusia sedang memberikan makanan, menyiram tumbuhan, dan berbagai macam jenis makhluk hidup ya. Nah, kan kalian tahu nih, kita semua berdampingan dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau ada yang di rumah memelihara hewan seperti kucing, ayam, burung, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita saling berkaitan atau saling berhubungan erat dengan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, tetapi kalian tahu tidak apa sih makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Kalau yang sudah tahu sangat bagus sekali ya. Nah, mari kita cari tahu bersama-sama bagi yang belum tahu. Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, maksudnya yaitu makhluk hidup ini semua yang bisa mempertahankan hidupnya di segala macam kondisi, baik sedang hujan, panas, dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup ini sangat tergantung terhadap lingkungannya sendiri. Jika makhluk hidup bisa berdampingan dengan lingkungan, pasti mereka akan bertahan hidup
secara baik dan lama tentunya. Jika lingkungannya itu tidak baik atau rusak, otomatis makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ya, contohnya jika kalian memelihara kucing di rumah, kalau kalian tidak memberinya makan, dia pasti si kucing itu cepat lemas, cepat mati ya. Walaupun kucing bisa mencari makan sendiri, tetapi mereka pasti tergantung terhadap lingkungannya di sekitar ya, mengharapkan untuk mendapatkan makanan dari manusia. Itu contoh kecilnya ya. Kemudian kalian tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Pasti kalian sudah mengetahuinya ya. Yang pertama, yang paling terpenting itu adalah bernapas. Kalau tidak bernapas berarti makhluk mati. Betul tidak? Ya. Kemudian bergerak. Pasti semua makhluk hidup itu mengalami pergerakan atau bergerak. Kemudian memiliki indera. Indera itu apa sih, Pak? Indera itu seperti indera penglihatan yang tugasnya oleh mata, indera penciuman oleh hidung, ya, indera perasa oleh kulit, indera pengecap itu ada lidah, ya. Seperti itu. Kemudian peka terhadap rangsangan. Apa sih peka terhadap rangsangan itu? Peka terhadap rangsangan itu peka terhadap segala situasi yang berada di sekitar makhluk hidup tersebut ya, baik itu apabila ada ancaman, apabila ada bahaya, apabila ada makanan, apabila tidak ada makanan. Pasti semua makhluk hidup mengalami peka terhadap segala situasi. Kemudian Bapak ingin bertanya nih, apakah makhluk hidup itu mengalami perubahan? Apa? Bapak tidak dengar. Apakah makhluk hidup itu mengalami perubahan? Ya, bisa ya. Makhluk hidup itu pasti mengalami segala perubahan. Kemudian, apakah makhluk hidup itu bisa bertambah banyak? Apa? Bapak tidak mendengar nih. Apakah makhluk hidup bisa bertambah banyak? Ya, betul. Pasti semua makhluk hidup mengalami perubahan, kemudian bertambah banyak. Nah, hal ini kita harus mengetahuinya. Apa sih penyebabnya makhluk hidup itu bisa mengalami perubahan, kemudian mengapa bisa bertambah banyak? Nah, kita akan mengetahuinya, yaitu tentang siklus makhluk hidup ya. Siklus makhluk hidup itu adalah perjalanan ya, kita mengenal biar lebih sederhana, perjalanan hidup sesuatu makhluk hidup itu ya. Siklus makhluk hidup itu ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis ya. Yang pertama, makhluk hidup yang mengalami metamorfosis ini ya adalah makhluk hidup yang mengalami perubahan di setiap hidupnya ya. Contoh, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis itu contohnya ada kupu-kupu ya. Yang pertama dari telur, kemudian larva, kemudian berubah menjadi pupa, kemudian berubah lagi menjadi kepompong, kemudian berubahlah menjadi sebuah kupu-kupu ya. Nah, itu semua adalah proses kehidupan atau siklus makhluk hidup yang dialami oleh kupu-kupu yang kita sebut sebagai proses metamorfosis ya.
Kemudian ada tidak makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis? Pasti ada ya. Contohnya apa Pak? Contohnya itu adalah kucing. Kenapa kucing disebut tidak mengalami metamorfosis? Mengapa? Ada yang tahu tidak? Kalau tadi kan metamorfosis itu adalah perubahan setiap tahapan makhluk hidup ya. Kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu adalah siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa, tetapi bentuknya tetap sama ya. Dari kecil sampai dewasa bentuknya tetap itu saja ya. Kan kucing pertama kali lahir bentuknya seperti itu, tetapi kucingnya masih kecil. Kemudian hidup beberapa bulan menjadi kucing dewasa, kemudian berubah lagi atau mengalami pertumbuhan menjadi hewan atau kucing yang lebih besar lagi. Nah, bisa kan membedakan mana metamorfosis dan tidak metamorfosis ya. Itu mengenai siklus makhluk hidup. Selanjutnya, nah ini contoh siklus hidup kupu-kupu yang dimana tadi adalah siklus metamorfosis. Kemudian nah di sini kucing ya yang tidak mengalami metamorfosis, yang dari sejak lahir hingga dewasa bentuknya tetap sama. Nah, bagaimana sih cara melestarikan makhluk hidup itu agar tetap ada berdampingan dengan lingkungan kita ya? Nanti jawabannya kalian tuangkan terhadap tulisan ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi kita udah belajar mengenai makhluk hidup ya. Kalian pernah tidak mendengar syair-syair mengenai makhluk hidup? Contohnya itu Bapak coba bacakan ya. Hewan itu sangat lucu. Hewan itu sangat bisa mengerti kita. Hewan itu sangat penurut. Hewan itu bernama kucing. Nah, kalian pernah tidak mendengar syair-syair seperti itu? Ada yang tahu tidak itu disebut apa? Yap, betul sekali. Itu adalah disebut puisi. Apa sih Pak puisi itu? Puisi itu adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya, dikemas dalam bahasa yang sangat imajinatif serta disusun dengan kata yang penuh makna. Ya, jadi puisi ini adalah sebuah karya yang dimana seseorang menuangkan isi hatinya supaya menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh semua orang ya. Puisi ini bisa kita temui di beberapa koran, majalah, kemudian internet, kemudian ada Instagram. Banyak sekali puisi-puisi yang dengan mudah kita dapatkan ya. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan pembelajaran yang sangat intensif untuk bisa menyusun sebuah puisi, kalian bisa belajarnya melalui YouTube, buku tentang puisi dan lain sebagainya ya.
Kemudian selanjutnya, apa sih ciri-ciri puisi itu, Pak? Sangat susah nih untuk membedakannya. Ciri-ciri puisi itu yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait ya, terdiri dari baris bukan paragraf. Kemudian diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan. Kemudian penggunaan majas sangat dominan. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan ada rima. Kemudian puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, ciri-ciri puisi ini secara lebih ringkasnya itu adalah yang memiliki baris-baris ya, minimal itu ada 4 baris ya, bukan berbentuk paragraf. Kemudian kata-katanya ini sangat memiliki makna tersendiri ya, sehingga para pembacanya bisa ikut merasakan apa yang dituangkan oleh seorang penulis. Nah, kalian bisa membacanya ya, ciri-ciri puisi baru seperti ini. Selain di sini juga Bapak mencantumkannya di modul yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Kalian bisa membacanya lebih lengkap lagi ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran tema di hari ini ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Jika tidak ada yang mengerti, silahkan tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Ataupun kalian bisa mencari lebih jelasnya lagi di internet. Silahkan setelah itu ada yang ingin didiskusikan dengan wali kelasnya, silahkan bisa dikomunikasikan ya. Jangan sungkan untuk bertanya, karena kalau kalian malu-malu untuk bertanya, nanti kalian tidak bisa menambah wawasan ya. Nah, untuk tugasnya ya, tugasnya hari ini tidak ada tugas ya. Hari ini kalian hanya menyaksikan penjelasan dari pemaparan materi. Tugasnya itu dilaksanakan untuk besok, yang dimana yang pertama menggambar siklus makhluk hidup yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Kan tadi sudah dijelaskan ya, apa sih metamorfosis dan apa sih yang tidak mengalami metamorfosis. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah puisi karya diri sendiri dengan temanya ya, boleh Nusantara, boleh tentang cita-citaku, boleh tentang sekolah. Nah, ini temanya, boleh pilih salah satu. Kemudian tentukan judul yang pas mengenai puisi kalian ya. Tugasnya cuma 2, dikumpulkan besok ke wali kelas masing-masing ya, ditulis dengan rapi, digambar dengan sebagus mungkin ya. Kemudian serahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oke. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.